wabarakatuh. Sebelumnya suara Tuti jelas ya, Bapak Ibu, Pak Ustadz? Insyaallah jelas Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu, puji dan syukur tak henti-hentinya terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini insyaallah di tanggal 13 September kita melingkar iman kembali bersama guru kita Ustadz Dedi Haryadi. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keberkahan dalam berikan jariah ilmu pada kita semuanya. Amin. Hatur nuhun Bu Tuti. Doa yang sama buat semuanya. Amin, amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan insya Allah kita senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Untuk memberkahi memulai kebersamaan ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kajian lanjutan tema sebelumnya sebelum Ustadz berangkat umroh. Allah Al-Qudus part 2 ya, menyembuhkan luka bersamanya. Insya Allah akan kita mulai. Kemudian sebelumnya mungkin untuk menambah keberkahan pertemuan ini, marilah kita dengarkan tilawah Quran Surat Al-Jumu'ah yang akan disampaikan oleh Teh Vina. Mangga Teh Vina dipersilahkan. Hatur nuhun Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Yang Ibu. Ya. Jazakillah khair Teh Vina atas tilawah yang disampaikan. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa menyertai Teh Vina dan untuk kita semua yang menyimak. Amin. Amin ya Tuhan. Ya. Untuk selanjutnya mungkin kajian oleh Ustadz hanya mungkin untuk diperhatikan juga oleh Bapak Ibu semuanya. Insya Allah Ustadz nanti akan menyampaikan materi terkait kajian menyembuhkan luka bersama Allah ya. Tetapi mungkin mohon menertibkan mikrofonnya pada saat kajian dimulai. Ya, nanti mungkin akan ada sesi tanya jawab atau diskusi setelah pemaparan materi, insya Allah. Mangga untuk selanjutnya pada Ustadz Dedi Haryadi dipersilakan. Baik, syukran Bu Tuti. Bapak Ibu mohon izin untuk memulai kajian kita di hari ini. Bu Tuti sudah kelihatan ini ya materinya? Sudah. Baik. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi
anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ibu dan Bapak sahabat surga yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Wabil khusus Bu Tuti yang memandu di pertemuan sahabat surga sore hari ini, semoga sehat berkah selalu. Juga tadi diawali oleh tilawah dari Ibu Vina ya, semoga menjadi awal keberkahan dari pertemuan sahabat surga di sore hari ini. Juga Dr. Wedi sebagai ketua sahabat surga yang saat ini sedang di perjalanan fi amanillah, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga salam silaturahim buat Pak Panca yang hadir alhamdulillah ya di pertemuan sore hari ini. Juga Teh Vida juga hadir alhamdulillah yang senantiasa membersamai kajian. Dr. Dele juga alhamdulillah hadir. Dan sahabat surga semua ya yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Puji syukur hanya milik Allah. Semoga lingkaran iman kita sore hari ini bersama keluarga besar sahabat surga untuk kembali menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga. Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal saleh kita, bagian terindah dari ampunan dosa kita, bagian tersempurna dari cara Allah, memantaskan kita semua untuk mendapatkan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Saya tadi mohon maaf Bu Tuti karena agak terlambat datang dan masuk ke Zoom karena tadi masih di perjalanan sudah jam 4 ya. Tadi ada kajian Tabi Akbar di Majalaya mulai jam 1 sebetulnya dan selesai jam setengah 3. Tapi tadi qadarullah jalanan memang tidak selancar yang diharapkan Bu Tuti. Jadi agak macet, mohon maaf. Dan pertemuan hari ini adalah bahasan menyambung dari tema sebelumnya yang kita sempat sampaikan sebelum saya berangkat ke Tanah Suci ya untuk membimbing jamaah umroh Khalifah Tour. Di pertemuan awal kita membahas tentang pemahaman bahasa ya dari para ulama kita tentang siapa Allah Al-Qudus ya. Siapa Allah Al-Qudus. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an kita menemukan Al-Qudus itu dipaket dengan Al-Malik ya, Malikul Qudusus Salam nanti di surat Al-Hasyr ya. Dan di surat tadi yang Ibu Vina bahas sampaikan kepada kita sebagai di awal pertemuan kita. Ini ada rahasia ya, rahasia besar kenapa Al-Qudus dipaket dengan Al-Malik ya. Di surah Al-Hasyr misalnya huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul Qudus. Ini sudah kita bahas lebih dalam rahasia-rahasianya di pertemuan awal. Baik. Juga Bapak Ibu sekalian, kita juga sudah membahas Al-Qudus secara bahasa ya. Yang pertama artinya adalah at-thaharah suci dan yang kedua adalah al-barokah yaitu berkah ya. Jadi makna pertama Kudus itu adalah suci, yang kedua adalah berkah. Makanya Baitul Maqdis itu disebut dengan Bait Al-Mutahhar, rumah yang disucikan. Atau juga Baitul Maqdis itu rumah yang penuh berkah ya. Baitul Maqdis kan Al-Qudus itu artinya suci atau berkah. Makanya Baitul Maqdis rumah yang suci atau rumah yang penuh dengan berkah itu ya, seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya ke depan Baitul Maqdis sudah kembali dalam genggaman umat Islam agar kita mudah mengunjungi tanah-tanah suci ya. Tidak hanya Mekah, tidak hanya Madinah, tapi juga kita pun bisa leluasa untuk bisa masuk ke tanah suci kita yang ketiga yaitu Baitul Maqdis. Karena di sana kata Nabi di hadis Muslim, keutamaannya kalau kita sholat di Haram kita mendapatkan 100.000 keutamaan. Sholat di Nabawi di hadis Muslim kita mendapatkan 1.000 keutamaan, dan sholat di Masjid Al-Aqsa ya di Baitul Maqdis Al-Aqsa kita pun mendapatkan 500 keutamaan, dan itu dipaket oleh Nabi dalam satu hadis.
Bahkan Bu Tuti kata Nabi, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan kita bepergian kecuali ke 3 masjid kata Nabi. Jadi sebelum Bapak Ibu bepergian ke Kapadokia ya, is my dream, ke belahan dunia manapun, Bu Dr. Dele ya, kata Nabi, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan, tidak diperkenankan, tidak diprioritaskan Anda bepergian kata Nabi kecuali ke 3 masjid. Ini menjadi pemahaman para ahli hadis, Bapak dan Sahabat, bahwa sebelum kita melakukan tur wisata, traveling dengan keluarga tercinta untuk menapaki bumi-bumi Allah sebagai pembacaan ayat-ayat kauniyah kita, maka sebelum kita menjelajahi dunia yang lain, kata Nabi, prioritaskan dulu untuk datang ke 3 masjid ini. Yang pertama kata Nabi adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa ya. Dan ini Nabi sampaikan dalam satu hadis itu. Makanya Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, semoga Allah memberikan kita keberlimpahan harta, kesehatan dan keluangan waktu sehingga kita bisa mengunjungi 3 masjid ini sebagai menapaktilah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di 3 masjid ini Bu Fida ya sebentar lagi juga akan berangkat umroh kembali ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Yang 3 masjid ini pun memiliki keutamaan yang luar biasa. Nabi sampaikan di 2 hadis ya, kalau kita sholat di Masjidil Haram mendapatkan keutamaan 100.000, di Nabawi 1.000 dan di Aqsa itu 500. Cuma masalahnya Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini banyak orang yang khawatir, yang sulit untuk datang ke Masjidil Aqsa ya. Karena sampai hari ini memang secara administratif itu dikuasai oleh Zionis Israel ya begitu. Padahal itulah negeri umat Islam, tanah Palestina itu adalah milik umat Islam dan tanah suci itu milik kita. Semoga ke depan bisa kembali dalam genggaman umat Islam agar kita semua tidak hanya mudah mengunjungi Haram dan Nabawi, tapi juga kita kembali mudah mengunjungi Baitul Maqdis ya. Semoga Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sudah beberapa kali berangkat ke Baitul Maqdis ya, ke Masjidil Aqsa, dan memang suasananya kayak tenang-tenang menakutkan. Karena memang konflik kan di daerah Gaza Bapak Ibu sekalian ya, itu jauh. Sedangkan ini kan Yerusalem, tetapi ya menakutkan, mengkhawatirkan itu terasa karena masjid kita itu dijaga oleh militer Zionis ya, yang dipersenjatai dengan lengkap gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Ini kan biasa membuat kita was-was begitu ya, senjata-senjata yang mereka bawa itu. Dan saat ini memang banyak umat Islam yang ingin datang ke Baitul Maqdis, tetapi kekhawatiran, apalagi sekarang konflik di Gaza sangat mengkhawatirkan ya, karena 3 bulan ke depan Zionis menargetkan seluruh wilayah Gaza itu kosong dari umat Islam, karena mereka ingin melenyapkan umat Islam dari tanah Palestina, kan begitu. Ini semoga Allah memberikan kekuatan, kemenangan bagi saudara-saudara kita di Palestina, dan Allah memberikan kekalahan atas Zionis Israel ya, laknatullah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk Ibu dan Bapak, pendapat dari Syekh As-Sa'di ya terkait siapa Allah Al-Qudus itu. Kemarin sudah kita singgung sedikit ya Bapak Ibu sekalian, siapa Allah Al-Qudus, yaitu Allah Al-Mu'adzam, Allah yang Al-Mu'adzam, Allah yang Maha Agung ya. Allah yang Maha Agung, yang bersih dari segala sifat-sifat kekurangan. Allah yang Maha Agung, yang bersih, yang suci dari sifat-sifat kekurangan, dan dari yang menyerupai makhluknya. Ya. Bahkan Allah pun bersih dari segala aib. Ya, uyub itu aib Bapak Ibu ya, yaitu kelemahan, keburukan, dan kesalahan. Allah yang Maha Agung, yang bersih dari segala kekurangan, yang bersih dari segala keburukan dan kelemahan,
yang tidak sama dengan semua ciptaannya itu. Itulah Allah Al-Qudus itu. Makanya ibu dan bapak sekalian, kita tidak boleh menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kenapa? Karena Allah itu sama sekali laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama, tidak menyerupai dan tidak mirip dengan makhluknya. Makanya kita tidak boleh Bapak Ibu sekalian untuk mencoba untuk menyamakan Allah dengan makhluknya. Contoh misalnya dalam kajian akidah suka begini, suka kelewat batas. Allah itu basirun, maha melihat. Oh, kalau Allah maha melihat berarti Allah punya mata. Kira-kira mata Allah itu segede apa? Ada berapa jumlahnya? Pupilnya bagaimana? Korneanya bagaimana? Bulu matanya bagaimana? Tidak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah itu Al-Qudus. Sama sekali berbeda dengan makhluknya. Kan orang suka begitu Bapak Ibu sekalian ya. Allah itu As-Sami', maha mendengar. Kalau Allah maha mendengar berarti Allah punya telinga. Kalau Allah punya telinga, kira-kira Bu Tuti telinga Allah itu ada berapa? Terus segede apa telinganya? Terus bagaimana rongga-rongganya muter-muter di labirin di sininya begitu. Itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Makanya kata ulama Bapak Ibu sekalian, berpikirlah tentang ciptaannya dan jangan pernah berpikir tentang penciptanya. Artinya Allah itu bagaimana itu. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Sama sekali tidak sama dengan makhluknya. Maka jangan pernah menyamakan Allah dengan makhluknya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini pun Mbak Tuti, Allah mengatakan Sya'sya'di mengatakan Allah terbebas, terjaga dari segala kekurangan dan bersih dari segala keburukan dan kelemahan. Contoh, kemarin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Allah itu kan di surat Al-Baqarah ayat 255, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur Bapak Ibu. Ini bentuk kesempurnaan Allah itu. Ini bentuk Allah itu bersih dari segala kelemahan, kekurangan. Salah satu buktinya apa? Tidak tidur dan tidak ngantuk. Itu kan? Karena kalau ngantuk dan tidur itu berarti Bapak Ibu, kenapa manusia itu Bu Tuti ada tidur dan ngantuk? Karena manusia itu melemah kan? Dan dia butuh recovery gitu. Dan kajian para ulama, kalau Allah tidak tidur, tidak ngantuk, itu bentuk kesempurnaan Allah. Kalau manusia tidak tidur, tidak ngantuk, itu tidak sempurna itu. Ini bermasalah, penyakitan itu. Kan begitu ya. Ustadz, saya mah ingin menyerupai Allah kesempurnaannya, saya tidak akan tidur, tidak akan ngantuk. Sok silakan, Bapak bisa tidak? Tidak bisa. Bentuk kesempurnaan Allah terbebas dari kelemahan, keburukan adalah tidak ngantuk dan tidak tidur. Tapi kalau manusia tidak ngantuk, tidak tidur, itu menunjukkan Bapak Ibu ada kelemahan, ada keburukan itu. Pasti ada penyakit kan gitu ya. Dan lain sebagainya. Di contoh ini misalnya Bapak Ibu sekalian coba lihat. Allah itu lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau kehidupan kita belum dikaruniai anak, kira-kira rumah tangga kita sempurna tidak? Bapak Ibu. Kita menikah, belum dikaruniai putra. Kira-kira sempurna belum pernikahan kita? Pernikahan Bapak Ibu dan pasangan masing-masing. Karena saya dan Bapak Ibu tidak akan pernah jadi kita ya. Kalau hitungan manusia tidak sempurna ya Ustaz ya. Tidak sempurna kan Bu Tuti ya? Semoga yang saat ini sedang menambah dan menantikan keturunan segera Allah berikan keturunan yang saleh dan solehah ya, insya Allah. Tapi Allah bentuk kesempurnaannya adalah tidak beranak dan tidak diperanakan Bapak Ibu. Dan itu bentuk kesempurnaan Allah. Ya. Sementara manusia kesempurnaannya adalah memiliki keluarga yang lengkap. Ada pasangan, ada keturunan kan, itu lengkap. Ketika tidak ada anak, tidak lengkap. Tapi Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad dan itu bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Kan begitu. Justru yang menuduh Allah itu punya anak justru itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salam Bapak Ibu sekalian. Saya ulang ya. Sebagaimana agama-agama yang lain kan Isa dianggap
anak, kan Uzair dianggap anak oleh agama-agama yang lain kan. Nah, sementara Islam tidak boleh kita menuduh dan meyakini Allah itu punya anak. Ustadz, kalau Allah tidak punya anak berarti tidak sempurna. Kan kalau kita pun berumah tangga terus tidak punya anak kan tidak sempurna. Jangan disamakan Bapak Ibu. Justru bentuk kesempurnaan Allah adalah tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan bentuk kesempurnaan hidup manusia adalah dia punya pasangan dan dia punya keturunan itu. Orang ketika belum punya pasangan merasa tidak sempurna. Ketika sudah punya pasangan belum punya keturunan pun merasa tidak sempurna. Karena kesempurnaan bagi manusia itu punya pasangan dan melahirkan keturunan. Kan begitu. Semoga yang saat ini sedang menanti pasangan, segera Allah berikan jodoh terbaik pilihannya. Dan semoga yang saat ini sedang menanti keturunan, segera Allah berikan anak-anak yang soleh dan solehah ya. Baik, insya Allah. Nah ini ya Ibu dan Bapak ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita masuk ke kajian akidahnya Bapak Ibu. Baik, kita lihat di ayat ini. Amlil insani ma tamanna. Apakah manusia akan mendapat segala yang diinginkannya? Bapak Ibu ya. Apakah manusia akan mendapat segala yang diinginkannya? Artinya apa Bapak Ibu? Manusia itu tidak akan pernah mendapatkan semua yang diinginkannya. Kalau ada di antara Bapak Ibu mendapatkan semua yang diinginkan, berarti ayat itu bohong. Allah sudah mengatakan, kita tidak akan mungkin mendapatkan semua yang kita inginkan. Ya. Makanya kalau ada di antara keinginan kita yang tidak Allah kabulkan, ini ayatnya. Tidak semua yang kita inginkan, itu kita dapatkan. Ustadz, kalau begitu Allah itu bakhil ya. Ustadz, kalau begitu Allah itu terbatas ya kemampuannya untuk mengabulkan. Ustadz, kalau begitu Allah itu hare-hare ya. Ustadz, kalau begitu Allah itu pilih kasih ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Allah bersih dari semua itu. Karena Allah Al-Qudus. Bersih dari segala kekurangan, bersih dari segala kelemahan, bersih dari segala keterbatasan. Ketika ada kebutuhan kita, Bu Fida ya, yang tidak Allah kabulkan, jangan pernah menuduh Allah itu bakhil, pelit. Jangan pernah menuduh Allah itu pilih kasih. Jangan pernah menuduh Allah itu terbatas kemampuannya. Kenapa? Al-Qudus. Karena Allah bersih dari segala kelemahan, keterbatasan, dan keburukan. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu Ustadz, kalau Allah itu tidak punya keterbatasan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Lalu kenapa banyak doa kita yang tidak Allah kabulkan? Nah, jawabannya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Karena kalau kita tidak memahami konsep tentang Al-Qudus, Pak, kita akan mudah suudzon kepada Allah. Kita akan mudah bilang Allah itu, Bapak Ibu, Allah itu pilih kasih, Allah tidak sayang, Allah sedang menyakiti, Allah sedang meninggalkan. Kalau kita tidak memahami konsep Al-Qudus, betapa mudah kita ini Pak untuk menuduh Allah itu punya kelemahan, keburukan, dan keterbatasan. Kalau kita tidak memahami konsep Al-Qudus. Sementara Allah punya nama Al-Qudus, bersih dari segala keterbatasan, bersih dari segala kekurangan dan kelemahan. Juga kekurangan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang mari kita pahami Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah tidak punya keterbatasan, kalau Allah begitu mencintai kita, kalau Allah itu betul-betul menyediakan semua kebutuhan kita, lalu kenapa ada doa-doa kita yang tidak Allah kabulkan? Ternyata Bapak Ibu, ketika banyak doa kita yang tidak Allah kabulkan, ternyata banyak permintaan kita yang tidak Allah berikan, ternyata banyak keinginan kita yang tidak Allah perkenankan, bukan Allah bakhil, bukan Allah itu pilih kasih, tidak sayang, karena Allah bersih dari semua itu. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian Allah itu tidak mengabulkan semua permintaan kita? 3 jawabannya Bapak Ibu sekalian. Jawaban yang pertama Ibu Amalia, alhamdulillah hadir ya. Kalaulah semua yang kita inginkan Allah berikan,
Kalaulah semua yang kita pintakan Allah kabulkan, maka kehidupan dunia akan rusak. Itu yang pertama. Kehidupan dunia akan rusak, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kehidupan di dunia ini berjalan baik-baik saja? Karena Allah tidak mengabulkan semua yang diinginkan oleh makhluknya. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini pertama. Bukan Allah bakhil. Bukan Allah tidak sayang sama kita. Bukan Allah meninggalkan kita dan hari-hari dengan kita. Bukan. Tetapi Allah ingin kehidupan ini berjalan penuh kebaikan. Kalau semua keinginan makhluknya Allah berikan, akan rusak kehidupan ini. Bapak, Ibu-ibu, mohon saya tanya ibu-ibu di sini yang sudah menikah ya. Dulu sebelum menikah, Bu, ada berapa laki-laki yang suka sama ibu? Mungkin lebih dari satu kan? Bagaimana kalau jadi semuanya? Kira-kira repot nggak? Repot. Pak Baliut, Bu Tuti ya begitu. Satu saja kadang sudah repot ya Bu, jadi curhat ya. Bapak-bapak di sini Pak, sebelum menikah, dulu ada berapa perempuan yang suka sama Bapak? Bagaimana kalau semua jadi istri coba? Repot Bapak Ibu. Makanya kalau semua dikabulkan, hancur dunia ini. Allah tidak mengabulkan permintaan kita, semua makhluknya, karena Allah ingin menjaga kehidupan ini baik-baik saja. Itu. Bapak Ibu sekalian, kalau sobat kita saya tanya, ada berapa orang yang ingin jadi presiden di negeri ini? So. Saya juga ingin Bapak. Kebayang nggak Bapak bagaimana kalau jadi semuanya? Ayo. Ya, beda pemikiran, beda kebijakan kan, beda beda akan hancur negara ini. Ya kan? Itulah rahasia terbesar Allah, Pak, tidak mengabulkan semua yang kita inginkan karena Allah ingin kehidupan di dunia ini berjalan penuh kebaikan. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Ini Allah rahasia sangat indah sekali. Ya, ini yang pertama, Bapak Ibu. Allah menjaga kehidupan agar tidak mengalami kerusakan. Caranya dengan tidak mengabulkan semua yang dimintakan oleh makhluknya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu, ini penjelasan dari para ulama ya, agar kita tidak menuduh Allah itu bakhil, Allah itu pilih kasih, Allah itu tidak sayang gara-gara tidak mengabulkan doa kita. Kenapa? Allah Al-Qudus, suci dari segala kekurangan dan keburukan. Yang kedua misalnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan semua yang kita inginkan sebagaimana yang Allah sampaikan di surah An-Nazm ayat 24 tadi, amlil insani ma tamanna. Yang kedua, Bunda Amalia, kata salafus saleh, karena Allah tahu tidak semua yang diinginkan makhluknya itu baik bagi mereka. Ulang. Allah tahu tidak semua yang kita pintakan itu baik bagi kita. Allah tahu itu Bapak Ibu sekalian. Mana permintaan yang baik bagi kita, mana permintaan yang tidak baik bagi kita. Allah tahu semuanya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita punya keinginan, pintakan kepada Allah. Kalau itu baik, Allah kabulkan. Kalau itu tidak baik, Allah tidak akan pernah kabulkan. Namun Allah ganti dengan yang lebih baik. Makanya teorinya begini Bu Amalia. Ketika Allah memberi, berarti Allah sedang memberikan kebaikan. Ketika Allah tidak memberi, berarti Allah sedang menjelaskan kepada kita ada yang lebih baik, kan begitu. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Ustadz, kan Allah itu sangat mencintai kita sebagaimana yang Allah sampaikan di surat Hud ayat 119, illa marrahimar rabbuk walidzalika khalaqakum. Allah itu begitu mencintai kita. Tapi kenapa permintaan kita tidak semuanya Allah kabulkan? Karena Allah tahu, Bapak Ibu, di semua permintaan itu tidak semuanya baik bagi kita. Kalau baik Allah perkenankan, kalau tidak baik Allah tahan dan Allah ganti dengan yang lebih baik Bapak Ibu. Makanya gini Bu Tuti, saya sudah sampaikan, apa yang kita pintakan kadang tidak sama dengan apa yang Allah berikan. Betul? Ketika Allah mengabulkan, kadang berbeda dengan apa yang kita pintakan itu.
Kita minta A, Allah beri B. Kenapa terjadi Bapak Ibu sekalian? Kenapa antara permintaan kita dan pemberian Allah kadang tidak sama? Kita minta A, Allah kasih B. Kenapa Bapak Ibu? Karena apa yang kita mintakan itu keinginan kita. Dan apa yang Allah berikan itu kebutuhan kita. Innallaha qad yamna'u ma tamanna walakinallaha qad yuti ma yahtaz. Allah menahan apa yang kita inginkan, namun Allah pasti memberi apa yang kita butuhkan. Maka semua yang Allah berikan kepada kita itu semuanya kebutuhan kita. Ya, kita minta rezeki, Allah kasih kesehatan. Karena suka begitu Dokter Dele ya. Allah itu tahu, ya Bapak Ibu. Kalau permintaan kita baik, Allah perkenankan. Kalau permintaan kita tidak baik, Allah tahan. Namun Allah ganti dengan yang lebih baik. Makanya kata para ulama, Bapak Ibu, ketika Allah memberi, itu baik. Allah tidak memberi, berarti ada yang lebih baik buat kita. Itu Bapak Ibu ya, sebagian dikatakan oleh para ulama kita. Tiba-tiba. Nah, Bapak Ibu ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulang-ulang ya. Yang penting buat kita ini diberi kebaikan, dijaga dari keburukan. Ayo. Diberi kebaikan dan dijaga keburukan. Yang lebih penting, Dua-duanya. yang lebih. Dua-duanya Jaga dari kebaikan keburukan. Allah. Bukan. Diberi kebaikan itu juga penting, dijaga dari keburukan pun penting. Tapi lebih penting yang mana? Diberi kebaikan, dijaga dari keburukan. Dijaga dari keburukan. Itu ulama semua sepakat dalam konsep usul fikih. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dijaga dari keburukan lebih penting daripada diberi kebaikan. Ya. Makanya ketika Allah tidak mengabulkan permintaan kita, Allah sedang memberi yang lebih penting. Apa itu? Dijaga kita dari keburukan. Jadi apa yang kita pinta itu tidak baik buat kita. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Makanya Bu Amalia, kalau kita sudah memahami konsep ini, kira-kira ketika dikabulkan, bahagia tidak? Bahagia. Ketika tidak dikabulkan pun, bahagia. Kenapa? Ketika Allah mengabulkan, oh Allah sedang memberi kebaikan. Ketika Allah tidak mengabulkan, oh Allah sedang merawat kita dari keburukan. Sudah Bapak Ibu. Kalau kita memahami ayat ini, tidak akan pernah marah-marah kepada Allah, tidak akan pernah berburuk akhlak, berburuk sangka kepada Allah itu. Kalau memahami itu, ya. Makanya kenapa tidak semua yang kita inginkan Allah kabulkan? Karena Allah tahu tidak semua yang kita inginkan itu baik buat kita. Dan ketika Allah tidak mengabulkan, itu cara Allah merawat kita dari ketidakbaikan. Ya. Kan saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu, kebaikan Allah ada dua. Satu, diberi kebaikan. Dua, dirawat dari keburukan. Bapak Ibu sering mensyukuri yang mana biasanya? Ayo, sering mensyukuri diberi kebaikan atau dirawat dari keburukan? Kadang Diberi suka kebaikan. lupain saja. Beri kebaikan. Nah, manusia itu biasanya gampang bersyukur ketika diberi kebaikan, tetapi tidak mudah bersyukur ketika dirawat dari kebaikan, dari keburukan, betul nggak? Padahal yang lebih penting buat kita bukan diberi kebaikan, tapi dirawat dari keburukan. Tiba-tiba Bapak Ibu ada tetangga yang ngasih parcel misalnya ke rumah Bapak Ibu sekalian, kita bilang apa? Alhamdulillah, kita bersyukur, sujud syukur kan kepada Allah karena kita dapat parcel, karena kita diberi kebaikan. Kemudian Bapak Ibu dari rumah ke kantor setiap hari, Bapak Ibu selamat terus. Ya, itu kan Allah menjaga kita dari keburukan. Ketika sampai kantor suka sujud syukur enggak? Karena Allah sudah menjaga kita dari keburukan. Karena di perjalanan itu Bu Tuti, di perjalanan itu bisa terjadi banyak kemungkinan celaka loh, ya kan? Kita terkosewa, terjengkang, terkusruk, tertabrak, banyak Bapak Ibu. Kita dari rumah selamat sampai kantor, itu cara Allah menjaga kita dari keburukan. Tapi kadang kita kurang bisa mensyukurinya itu.
Maka Bapak Ibu belajarlah untuk bersyukur kepada Allah ketika dirawat dari keburukan. Sebagaimana selama ini kita mudah bersyukur ketika diberi kebaikan. Karena dua-duanya adalah anugerah dari Allah. Seorang Bapak Ibu, belajarlah mudah bersyukur ketika dirawat dari keburukan, sebagaimana selama ini kita mudah bersyukur ketika diberi kebaikan. Karena dua-duanya anugerah dari Allah. Oke, Bapak Ibu sekalian. Pilih mana? Banyak uang, tapi sakit. Tidak punya uang, tapi sehat. Tidak punya uang tapi sehat, Pak Ustadz. Barakallah Bapak Anca ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini Sehat dan berlimpah berkecukupan. uangnya. Begitu. Tapi betul, dirawat dari keburukan lebih penting daripada diberi kebaikan. Pasti betul kata Bapak Anca, kita akan memilih nggak apa-apa tidak punya uang asal Sehat. sehat. Kita tidak diberi uang, tapi dijaga dari sakit, dari sehat. Itu lebih penting buat kita Bapak Ibu. Makanya lihat, ada banyak orang yang rela mengeluarkan berpuluh-puluh juta untuk membeli kesehatan itu. Betul tidak? Terus Nah begitu. Mudah-mudahan sahabat surga semuanya sehat dan berlimpah hartanya insya Allah ya. Gitu. amin, amin. Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Makanya kita harus mudah bersyukur ketika Allah tuh merawat Bapak Ibu kita senantiasa sehat ya. Setiap hari dari rumah ke kantor kita selamat. Karena di perjalanan 1000 kemungkinan kita untuk celaka itu bisa. Kenapa kita sampai kantor dengan selamat? Allah menjaga kita dari segala keburukan. Bersyukurlah. Maka belajar Bapak Ibu bersyukur. Sampai kantor kita bilang alhamdulillah ya Allah terima kasih Engkau sudah menyelamatkan kami di perjalanan. Kalau bisa bersyukur itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar Bapak Ibu. Karena selama ini manusia hanya mudah bersyukur ketika diberi, tetapi sulit bersyukur ketika dirawat dari keburukan. Dua-duanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini Bapak Ibu yang kedua. Satu tadi, kenapa Allah tidak mengabulkan semua pinta kita? Karena kalau semuanya Allah kabulkan akan rusak kehidupan dunia ini. Yang kedua, kenapa Allah tidak mengabulkan semua permintaan kita? Karena Allah tahu tidak semua yang kita pinta itu baik buat kita semuanya. Seperti misalnya ibu-ibu, bapak-bapak punya anak-anak, terus minta sesuatu yang buruk dikasih tidak? Tidak, bukan kita pelit, tetapi kita sayang sama anak kita. Ya. Demikian juga Allah kepada kita, Bapak Ibu, tidak mau kita memiliki sesuatu yang buruk. Ya. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu ada 3 konsep para ulama ya. La khairu fi thalatha. Tidak ada kebaikan di 3 hal ini. Tidak ada kebaikan di 3 hal ini. La khaira fi thalatha. Tidak ada kebaikan di 3 hal ini. Yang pertama, fima akhadallahu minka. Di sesuatu yang Allah ambil dari hidupmu. Itu yang pertama. Jadi kalau Allah mengambil sesuatu yang kita miliki Bapak Ibu, berarti itu menunjukkan apa yang kita miliki itu tidak baik buat kita. Namun, Allah tidak pernah mengambil sesuatu yang tidak kita kira kehilangannya, kecuali Allah pasti ganti dengan sesuatu yang tidak kita duga untuk memilikinya itu. Itu yang pertama Pak Ibu sekalian. Makanya kalau kita memiliki sesuatu Bu Tuti, kemudian hilang, diambil oleh Allah, yakinlah. Berarti sesuatu itu tidak baik buat kita, dan pasti Allah siapkan ganti yang lebih baik buat kita itu. Ya. Contoh Bapak Ibu ya, contoh. Ini contoh Bapak Ibu. Khadijah. Khadijah ini disebut dengan Jahratu Quraisy. Bunga desanya Quraisy Bu Dele, Dokter. Bunga desanya Quraisy. Apa yang disebut dengan bunga desanya Quraisy? Semua laki-laki di Jazirah Arab ketika itu bermimpi ingin menjadi suami Khadijah. Seindah apa perempuan kayak begini coba Bu Tuti. Dia apa ya? Semua laki-laki seperti berhayal ingin menjadi suaminya itu, Khadijah itu. Ya.
Maka disebut oleh para sejarawan dengan Jahratu Quraisy, bunga desanya orang Quraisy. Ibu-ibu di sini sama nggak, Bu? Begitu ya. Ibu-ibu itu diimpikan oleh semua laki-laki untuk menjadi suaminya? Atau hanya berapa saja? Oh, jangan Pak Ustadz. Bisa dibahas ya. Repot Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian ya, ini perempuan yang luar biasa ya, tidak terkontaminasi dengan keburukan sosial dan akhlak ketika itu ya, di mana ketika itu merajalela khomer kan, merajalela berbagai kemungkaran di kalangan Jazirah Arab ketika itu. Tetapi Khadijah sangat sama sekali terlindungi dari sebab keburukan itu. Dia tidak pernah joget di TikTok gitu Bapak Ibu ya. Tidak pernah nyanyi semule gitu ya. Gitu. Insya Allah enggak. Oh iya. Nikah dengan Abu Hala gagal. Kemudian nikah kembali dengan Atik Al-Mahjumi gagal juga. Kenapa Allah memberikan kegagalan pernikahan perempuan yang baik ini? Gitu Bapak Ibu. Kenapa Allah tuh memberikan musibah kepada orang baik gitu ya? Seakan-akan nggak layak loh Khadijah ini mendapatkan kekecewaan dalam rumah tangga gitu. Kenapa? Dia perempuan yang terjaga luar biasa dan semua laki-laki seakan-akan bermimpi ingin menjadi suaminya itu. Abu Halah bangsawan terhormat kaya raya, Atik Al-Mahjumi bangsawan terhormat kaya raya. Tetapi menikah dengan dua laki-laki itu kegagalan dalam rumah tangganya. Sampai-sampai Khadijah itu seperti kalau bahasa kita Bu Amalia ada traumatik ya. Seperti takut kembali ingin menikah. Maka dia fokus 15 tahun membangun kerajaan bisnis itu. Ya. Makanya beliau kan seorang perempuan yang hebat dalam berbisnis ya, Khadijah itu ya. Tetapi 15 tahun ketika sibuk membangun kerajaan bisnis itu seperti ada trauma, tidak mau lagi kembali menikah, takut kembali sakit hati dan terluka kembali akibat kegagalan. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? 15 tahun setelah itu Allah hadirkan laki-laki di kehidupannya. Yang kebaikan laki-laki ini melebihi dua suami sebelumnya. Bahkan melebihi semua laki-laki yang ada di semesta ini. Siapa namanya, Bu? Muhammad. Nah, itu. Allah tidak mengambil sesuatu kecuali Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya. Kenapa Allah ambil Abu Halah di kehidupan Khadijah? Kenapa Allah ambil Atik Al-Mahzumi di kehidupan Khadijah? Karena Allah siapkan ganti yang lebih baik daripada dua laki-laki sebelumnya. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Allah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya satu, tidak ada kebaikan di sesuatu yang Allah ambil. Tetapi Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali Allah siapkan ganti yang lebih baik. Yang paling berat Bapak Ibu yang dirasakan itu adalah oleh Ummu Salamah, Bu Amalia. Ummu Salamah ini sampai dia bilang begini, tak mungkin ada laki-laki sebaik suamiku. Ketika Allah ambil suaminya kan, setelah perang Badar tertumbak sakit selama 1 bulan kemudian meninggal. Saking cintanya Ummu Salamah ke suami, dia itu di tingkat kemesraan dan tingkat cinta yang sangat tinggi kepada suami. Sampai dia bilang begini, tak mungkin ada laki-laki sebaik suamiku. Kalau bahasa kita mah, tak mungkin dia tergantikan itu. Ya kan? Tak mungkin dia tergantikan gitu. Saking apa ya? Semoga ibu-ibu di sini pun seperti Ummu Salamah ya Bu ya. Kalimatnya gitu. Ketika suami itu seperti Abu Salamah ya, tak mungkin ada laki-laki sebaik suamiku. Kira-kira ibu-ibu semua di sini sama kata-kata seperti itu atau beda? Pasti sama insya Allah ya. Gitu. Saking cintanya Ummu Salamah kepada suaminya itu. Tapi Nabi Bu Amalia mengajari doa kepada Ummu Salamah yang langsung dipraktekkan oleh Ummu Salamah. Apa doanya? Inna lillahi, ketika suaminya meninggal ya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma ajirni fi musibati wahlufi khairu minha. Doa ini diajarkan oleh Nabi kepada Ummu Salamah, langsung dipraktekkan Bapak Ibu sekalian oleh Ummu Salamah.
Jadi Allahumma azirni fi musibati wa khlufli khairum minha. Ya Allah, berikan aku ganjaran terindah dalam musibahku ini dan ganti dengan yang lebih baik. Itu gitu. Dan ternyata doa ini makbul. Allah langsung memberikan untuk Ummu Salamah laki-laki yang kebaikannya jauh melebihi suaminya. Masya Allah itu. Maka ibu dan bapak, di setiap kehilangan yang dibingkai dengan doa Allahumma azirni fi musibati wa khlufli khairum minha, selalu kita akan mendapatkan ganti yang lebih indah daripada apa yang hilang di kehidupan kita itu. Itu dipraktikkan oleh Ummu Salamah itu. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian ya, dan terakhir Bapak Ibu ya. Kenapa Allah sampai mengatakan di surat An-Nazm amlil insani ma tamanna? Allah tidak akan mengabulkan semua yang kita inginkan. Bukan Allah pelit, bukan Allah bakhil, bukan Allah tidak sayang kepada kita, bukan Allah itu pilih kasih, bukan Allah itu meninggalkan kita dan tidak peduli dengan doa-doa kita. Tidak. Kenapa? Al-Quddus. Karena Allah suci dari semua keburukan, kelemahan, dan kekurangan itu. Lalu kenapa Allah tidak mengabulkan? Yang ketiga, Bu Amalia. Kenapa Allah tidak mengabulkan doa kita? Agar kita tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan kehidupan dan agar kita merindukan kehidupan yang bisa mengabulkan semua yang kita inginkan. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya 115 ayat tentang bab dunia, kalau kita pahami semuanya, pasti Bapak Ibu akan merindukan akhirat. Salah satu dunia itu adalah hakikatnya tidak mengabulkan semua yang kita inginkan. Kenapa? Agar kita merindukan kehidupan yang mengabulkan semua yang kita inginkan. Kehidupan apa itu? Ma tashtahil anfus wa ta'ladul a'yun wa antum khalidina fiha, itu surga. Bapak Ibu saya tanya, kalau di kehidupan dunia semua yang kita inginkan Allah kabulkan, kira-kira Bapak Ibu rindu surga tidak? Coba Bapak Ibu. Saya ulang lagi Bapak Ibu. Kalaulah Allah mengabulkan semua yang kita inginkan di kehidupan dunia ini, kira-kira Bapak Ibu merindukan surga tidak? Tidak, udah terkabul Bisa semua. enggak, bisa rindu. Tidak, Bu Amalia. Buat apa kita rindu surga? Toh di sini semua sudah lo kabulkan loh. Orang kan begitu loh Bu Amalia. Iya kan? Orang kan begitu. Makanya kalau kita memahami 115 ayat tentang bab dunia dalam Al-Quran, pasti kita akan rindu surga, Bu. Karena kita akan memahami dunia itu tempatnya ujian. Dunia itu tempatnya kekecewaan. Dunia itu tempatnya kekeruhan. Dunia itu tempatnya musibah. Dunia itu tempat yang tidak akan mengabulkan semua yang kita inginkan. Kita pahami itu semua, pasti kita akan merindukan surga, Bapak Ibu. Ya begitu. Makanya kalau Allah mengabulkan semua pinta kita di dunia ini, Bu Amalia, dikhawatirkan kita tidak merindukan kehidupan surga. Dan kita akan menjadikan dunia sebagai tujuan satu-satunya kehidupan kita. Wa'iyadzubillah, Bapak Ibu. Ini semuanya Bapak Ibu baik atau buruk? 3 alasan ini? Baik atau buruk? Baik. Ya. Ketika Allah tidak mengabulkan permintaan kita semuanya, baik. Allah tidak punya keburukan, Bapak Ibu. Nah ini Ibu dan Bapak dirahmati Allah. Makanya kalau kita sudah memahami konsep Al-Quddus, sama sekali kita tidak akan pernah memberikan ruang di perasaan kita untuk mudah berburuk sangka kepada Allah. Siapa orang yang mudah berburuk sangka kepada Allah? Salah satunya yang tidak memahami Allah itu Al-Quddus. Kan saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu, siapa makhluk yang paling buruk di kehidupan ini? Siapa Bapak Ibu? Yang Allah sebutin Ar-Rozim itu siapa itu? Takut apa itu? Setan ya Bu ya? Itu yang sangat buruk sampai disebut Ar-Rojim, terkutuk dia itu. Ini makhluk yang sangat buruk dan terkutuk.
pernah nggak Bapak Ibu sekalian berkata tidak baik kepada Allah? Lihat semua hadis. Mereka bilang apa sama Allah? Wa bi'izzatika wa bijalalika. Hadis Muslim. Demi keperkasaanmu, demi kemuliaanmu ya Allah. Dia makhluk yang buruk dan terkutuk, tapi tidak pernah buruk kata kepada Allah. Kita makhluk yang apa di sisi Allah Bapak Ibu? Makhluk yang sangat mulia sekali. Betul? Iya. Bahkan ketika kita diciptakan, semua malaikat disuruh sujud kepada kita. Ini makhluk yang sangat mulia, tetapi begitu mudah berkata buruk kepada Allah. Allah zalim, Allah pilih kasih, Allah nggak sayang sama aku. Aduh, sekalian ya. Allah sekarang sudah meninggalkan aku deh. Pernah nggak Bapak Ibu makhluk yang buruk bilang begitu sama Allah? Tidak. Lalu kenapa kita begitu berani berkata buruk kepada Allah? Padahal kita ini makhluk yang mulia loh. Bapak Ibu coba lihat Al-Quran di Al-Hadis. Di ayat berapa setan bilang kepada Allah, kau zolim ya Allah? Ada nggak? Ya Allah, kau pilih kasih. Kau sudah meninggalkan aku ya Allah. Ada nggak Bapak Ibu kata-kata itu setan kepada Allah? Nggak ada. Silakan cek semua hadis Nabi itu. Nggak ada. Mereka cuma bilang, wa bi'izzatika wa bijalalika. Demi keperkasaanmu ya Allah. Demi kemuliaanmu ya Allah. Aku sesatkan Bani Adam. Sedang marah saja Bu. Setan itu kepada kita, tetap ke Allah itu bahasanya bagus, demi keperkasaanmu. Padahal sedang marah itu. Kita ketika marah sama Allah bilang apa? Kau zolim. Astagfirullah ya Bu ya. Astagfirullah. Tertutup, tidak pernah berkata buruk. Lalu kenapa kita begitu mudah berkata buruk kepada Allah? Padahal kita ini makhluk yang sangat baik dan sangat mulia. Nah, salah satunya kenapa kita sering berkata buruk? Karena kita tidak memahami konsep Al-Qudus yang kita bahas hari ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, begitu. Maka Bapak dan Ibu dirahmati Allah, kan gini Bapak Ibu ya. Kalau seseorang itu kena musibah, diuji kehidupannya oleh Allah, kan ujian manusia itu dalam Al-Quran Bapak Ibu 3 tingkatan. Pertama adalah al-ba'sa'u. Yang kedua ad-darra'u, yang ketiga al-julzilu, al-jilzal. Ini 3 tahapan Allah menguji kehidupan kita. Pertama dengan al-ba'sa, yang kedua dengan ad-darra, yang ketiga al-zilzal dalam Al-Quran itu. Kalau ba'sa itu Bunda Marila mungkin riak lah begitu ya, riak. Kalau ad-darra itu gelombang. Kalau zulzil itu badai. Jadi Bapak Ibu, tiga tahap Allah itu menguji kita ya. Satu adalah al-ba'sa, mungkin kecewa gitu ya. Al-ba'sa itu sedih. Kalau ad-dharra itu mungkin kita Bapak Ibu itu kehilangan, membuat kita terluka. Yang keempat itu, yang ketiga itu adalah al-zulzil, membuat kita menderita itu. Itu tahapan-tahapan Allah menguji kita. Kalau dalam ombak itu kalau ba'sa itu seperti riak-riak saja ya ujian itu. Kalau al-dharra itu seperti ombak. Kalau al-zilzal itu seperti gelombang dan badai. Bapak Ibu di sini diuji Allah sudah tahap mana Pak? Tahap riak, gelombang atau badai? Bapak Ibu, kalau lihat wajah-wajah di sini sudah badai kayaknya ya. Badai tapi sudah berlalu. Biarlah badai akan berlalu. Nah itu Bapak Ibu, pasti setiap kita akan mendapatkan ujian 3 tahapan ini. Ada ujian yang sekedar mengecewakan hati. Ada ujian yang sampai melukai hati. Bahkan ada ujian sampai membuat kita menderita Bapak Ibu. Itu ada. Namanya adalah al-zilzal itu. Ya. Kan Allah mengatakan masathumul ba'sa'u wa dharra'u wa zulzilu, kan begitu Allah sampaikan. Allah menguji kita dengan al-ba'sa, ujian-ujian yang ringan-ringan, ad-dharra, ujian yang pertengahan, wal jilzal, bahkan ujian itu seperti badai dan gelombang Bapak Ibu sekalian. Ya. Seperti itu. Semoga Bapak Ibu di sini mudah-mudahan ujiannya hanya sekedar riak-riak saja ya. Amin. Jangan sampai. Tapi apapun ujian yang Allah berikan di kehidupan kita, apakah itu al-ba'sa, al-dharra, dan al-jilzal, semoga Allah berikan kita kekuatan, ketabahan.
Amin. Itu Bapak Ibu sekalian ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Itulah alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan semua doa-doa kita. Bukan Allah tidak sayang, pelit dan sebagainya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 rahasia tadi ya. Bahkan Bapak Ibu mohon izin, ketika ada kan begini Bapak Ibu sekalian. Allah kan mengatakan Allah itu Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Innallaha alimun qadir. Allah itu Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Allah Maha mengetahui tentang ujian-ujian hidup kita dan Allah Maha berkuasa untuk mengangkat semua ujian itu. Betul tidak? Allah Maha mengetahui musibah-musibah hidup kita dan Allah Maha berkuasa untuk mengganti musibah itu dengan anugerah. Betul Bapak Ibu sekalian? Betul. Pertanyaannya, tapi kenapa ada sakit yang belum tersembuhkan? Kenapa ada permintaan yang belum terkabulkan? Kenapa ada ujian yang belum terangkat? Kenapa ada air mata yang belum teredakan? Kenapa ada luka hati yang belum tersembuhkan, Bapak? Bukankah Allah itu Maha tahu semuanya dan Maha mengetahui dan Maha bisa untuk menyembuhkan semuanya? Tapi kenapa di antara kita sekarang ada yang sakit belum tersembuhkan? Ada yang sedang terluka belum terobati? Ada yang berdoa belum terkabulkan? Ada yang diuji musibah dan belum diangkat dan belum mendapatkan belum diangkat dan belum mendapatkan anugerah. Kenapa itu terjadi, Bapak Ibu? Sekali lagi, bukan Allah itu tidak peduli. Bukan Allah itu terlambat. Bukan Allah itu tidak sayang sama kita, bahkan meninggalkan kita. Ulama memberikan, Bapak Ibu, 5 rahasia. Nah ini. Inilah alasan kenapa Allah belum mengabulkan doa kita, belum menyembuhkan penyakit kita, belum meredakan derasnya air mata kita, belum menyembuhkan luka-luka kehidupan kita, Bapak Ibu. Belum mengganti air mata menjadi bahagia. Kenapa terjadi? Ini 5 rahasia nih. Dan 5-5-nya ini menunjukkan Allah itu bersih dari segala keburukan, kelemahan, dan kekurangan. Ya. Bapak Ibu, mari kita jelaskan satu persatu ya. Ini untuk terus menguatkan pemahaman kita tentang Allah Al-Quddus. Ya, karena biasanya orang ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian, dia mudah berburuk sangka kepada Allah. Betul kan? Bapak Ibu. Makanya kan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Seseorang yang mendapatkan ujian dan dia tidak bagus keimanannya kepada Allah, bahkan tidak memahami konsep Al-Quddus, maka akan muncul 3 penyakit buruk di hatinya itu. Sama Bapak Ibu ya. Seseorang yang diuji oleh Allah kehidupannya dan tidak dibingkai dengan keimanan yang baik untuk menghadapinya, bahkan dia tidak memahami konsep Al-Quddus, akan muncul 5 keburukan di hatinya. Keburukan yang pertama, Bu Tuti, adalah al-ghadab minallah, marah kepada Allah. Betapa banyak saat ini orang-orang yang sedang menyimpan kemarahan kepada Allah. Kenapa aku dibeginikan ya Allah? Kenapa engkau uji aku seberat ini ya Allah? Orang banyak marah kepada saat ini Bapak Ibu sekalian. Tidak mentang-mentang itu, marahnya itu kepada Tuhan Bapak Ibu, penguasa alam semesta itu. Ketika hidupnya diuji, namun imannya tidak cukup untuk mengawal ujian itu, maka dia akan banyak marah kepada Allah. Ada nggak Bapak Ibu saat ini orang sedang marah kepada Allah? Banyak. Ketika orang mengatakan kenapa, itu bentuk kemarahan, bentuk ketidaksiapan dan ketidakridhoan dia untuk menerima keputusan Allah itu. Kenapa kau uji aku seberat ini ya Allah? Kenapa kau beginikan aku ya Allah? Ada nggak orang seperti itu Bapak Ibu? Ada itu. Itu namanya al-ghadab minallah, marah kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang hidupnya dipenuhi dengan ujian, namun imannya tidak cukup untuk mengawal ujian itu, keburukan yang kedua yang tumbuh di hatinya adalah al-ya'su minallah, putus asa kepada Allah. Dan saat ini
Bapak Ibu, saya banyak merecovery Pak Panca ya, hamba-hamba Allah yang saat ini sedang berputus asa kepada Allah. Dia merasa ujiannya di luar kemampuan. Dia merasa tak kuat lagi dan tidak mampu lagi bertahan dengan semua ujian itu. Dia merasa bahwa Allah terlalu menguji dia dengan ujian yang sangat berat. Gitu. Ini orang putus asa kepada Allah. Ya. Al-ya'su minallah. Putus asa Bapak Ibu. Bahkan saking putus asanya, ada nggak yang mengakhiri kehidupan? Bunuh diri dan lain seterusnya. Wa'iyadzubillah. Itu dalam bahasa disebut dengan al-ya'su minallah. Keburukan yang ketiga yang muncul di perasaan kita, kalau kita diuji oleh Allah dan iman kita tidak cukup untuk mengawal ujian itu. Yang ketiga Bapak Ibu apa? Su'udzon billah, berburuk sangka kepada Allah. Kita akan mudah Bapak Ibu mengalamatkan banyak keburukan kepada Allah. Zolim lah, pilih kasih lah, nggak sayang lah, meninggalkan lah, ngantep, membiarkan. Wah Bapak Ibu, beribu kata yang buruk akan terlontar di hati yang buruk sangka kepada Allah itu. Wa'iyadzubillah. Ya. Itu namanya su'udzon billah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, keburukan yang keempat, yang akan lahir di perasaan orang yang diuji, namun imannya nggak cukup untuk mengawal ujian itu adalah al-akhlak al-madmumah, berakhlak yang buruk kepada Allah. Allah kejam. Saya tidak mau lagi saya tidak mau lagi Bapak Ibu sekarang diatur-atur sama Allah. Allah kejam. Itu berakhlak yang buruk kepada Allah. Dan keburukan yang terakhir ini puncaknya Bu Marlina. Apa itu Bapak Ibu? Yang disebut dengan kalau bahasa ulama itu al-i'tirad. Dia menentang Allah itu. Dia tinggalkan sholat. Dia tinggalkan kewajiban, dia tinggalkan kewajiban-kewajiban, dia tinggalkan itu. Ngapain saya beribadah kalau Allah tidak tolong saya? Itu namanya apa Bu? Itu adalah al-i'rad itu, menentang Allah, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak orang-orang Bapak Ibu yang jatuh ke istiqomahannya gara-gara ujian kehidupan? Banyak. Ya, banyak itu. Sampai ada seorang jamaah bilang gini sama saya, Bu Tuti, Ustadz, buat apa saya ibadah, toh Allah tidak tolong masalah saya. Dia buka jilbabnya, dia tinggalkan sholatnya, dia tinggalkan semua kewajibannya. Padahal sudah ngaji 4 tahun Bapak Ibu. Ternyata 4 tahun ilmu nggak cukup ya untuk mengistiqomahkan dia ketika mendapatkan ujian dalam kehidupan. Ngapain saya ibadah, toh Allah tidak tolong saya. Ini 5 keburukan muncul di hati orang-orang yang diuji, tapi imannya nggak bagus, Bapak Ibu sekalian. Marah, putus asa, suudzon, berakhlak yang buruk, bahkan menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Bapak Ibu izinkan hari ini saya menyampaikan 5 alasan. Kalau Allah itu maha mengetahui semua masalah kita, maha mampu untuk mengatasi dan memberikan solusi semuanya, kenapa ada orang yang sakit belum Allah sembuhkan, sedih belum Allah hibur, air mata belum Allah redakan, ya, doa belum Allah kabulkan. Ternyata 5 rahasianya. Yang pertama adalah as-sabru. Allah sedang Bapak Ibu menguatkan daya kesabaran. Ya. Kalau setiap permintaan kita langsung Allah kabulkan, dari mana kita bisa belajar sabar? Betul? Saya tanya Bapak Ibu, kalau semua permintaan kita langsung Allah kabulkan, dari mana kita bisa belajar sabar? Justru Allah mengajarkan kita memperkuat daya kesabaran ketika kita banyak keinginan, tapi belum kunjung Allah kabulkan dan Allah perkenankan. Allah sedang terus menguatkan daya kesabaran kita. Betul Bapak Ibu sekalian? Ya. Memang Allah tidak langsung memberi apa yang kita pinta, tetapi Allah memberi sesuatu yang lebih indah di kehidupan kita. Apa itu? Mengajarkan kita satu ibadah yang indah, yaitu ibadah kesabaran, Bapak Ibu. Ya, ibadah kesabaran. Kalau setiap permintaan kita langsung Allah kabulkan, dari mana kita bisa menikmati indahnya ibadah kesabaran kepada Allah?
Betul? Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah tidak langsung mengabulkan doa-doa kita, menyembuhkan penyakit kita, ya, meredakan air mata kita, menyembuhkan luka kita dan lain sebagainya. Yang kedua adalah husnudzon. Allah sedang mengajarkan kita berbaik sangka kepadanya. Itu Bapak Ibu sekalian. Allah sedang mengajarkan kita untuk terus berbaik sangka kepada Allah. Ya. Kita tidak mungkin Bapak Ibu akan mudah belajar berbaik sangka ya kalau setiap keinginan kita langsung dikabul, doa langsung dikabul, ya, minta langsung dikasih. Dari mana kita bisa belajar memperkuat daya baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, rahasia yang ketiga adalah Bapak Ibu, Allah sedang ingin mengajarkan kita al-munasib. Apa itu al-munasib? Bahwa Allah itu datang tepat pada waktunya. Itu Bapak Ibu sekalian. Allah itu la yasta'zil, tidak bisa diburu-buru. Wala yata'akhir, tidak bisa dilambat-lambat. Kenapa? Innallaha la ya'ti fi waqtil munasib. Karena Allah datang tepat pada waktunya. Berarti Bapak Ibu, kalau kita meminta terus belum dikabul, itu bukan Allah tidak mengabul, tetapi Allah Maha tahu kapan waktu terbaik mengabulkannya loh. Kenapa? Karena Allah itu selalu datang di waktu yang tepat dan terbaik. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya jangan pernah bilang kepada Allah terlambat, karena Allah tidak pernah terlambat. Allah itu datang tepat pada waktunya, bukan terlambat, tetapi belum waktunya Bapak Ibu sekalian. Dan seseorang itu Bu Tuti ya, tidak akan mau diberi sesuatu yang bukan pada waktunya. Ya kan? Nggak mau lah Bapak Ibu sekalian. Makanya bukan Allah tidak mengabulkan doa kita, tetapi Allah Maha tahu kapan terbaik waktu untuk mengabulkannya. Nah itu Bapak Ibu, Allah mengajarkan kita untuk al-munasib itu. Bapak Ibu, yuk kita belajar berbaik sangka kepada Allah, di antaranya Allah itu tidak pernah tergesa-gesa, tidak pernah terlambat. Allah itu hanya datang tepat pada waktunya. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau kita kadang datang bisa terlambat nggak? Bapak Ibu datang bisa terlambat tidak? Bisa. Sering. Bisa nggak? Sering Pak Ustadz. Sering. Bu Dokter Dele kadang kita datang terlambat atau datang terlalu dini kan gitu. Allah mah nggak bisa. Bukan nggak bisa, Allah mah tidak pernah begitu. Allah mah cuma datang tepat pada waktunya. Kalau Allah mengabulkan, itu menunjukkan waktu itu tepat terbaik, waktu terbaik untuk mengabulkannya. Kita manusia mah kadang terlambat, kadang buru-buru. Allah mah tidak. Allah cuma datang tepat pada waktunya. Maka sesuatu yang kita pinta dan belum Allah kabulkan, memang belum waktunya. Karena siapa yang tahu waktu terbaik hanya Allah, bukan kita. Makanya kan gini Bu Dokter Dele ya. Kalau kita minta sama Allah, kata ulama adatnya la yasta'jil, jangan diburu-buru. Ya Allah, berikan saya rezeki tanggal 24 September ya Allah. Karena tanggal 23 banyak COD ya Allah. Nah, itu susah ya. Saya begitu Mas sekalian ya. Ya Allah, berikan saya jodoh bulan September ya Allah. Karena rasanya sudah tidak kuat sendirian di bulan Oktober ya Allah. Kan gitu ya. Nggak bisa begitu. Karena waktu itu hanya untuk kita ya Pak Ustadz. Di mata Allah nggak ada waktu. Waktu itu hanya untuk kita. Di mata Allah. Betul ya. Memang tidak ada waktu untuk Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Bahkan Bapak Ibu, apa kata Allah? Manusia itu diciptakan dalam keadaan azula, terburu-buru. Makanya menanti itu sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Maka Ibu Bapak, salah satu akhlak yang baik, jangan membuat orang terlalu lama dalam penantian. Kenapa? Karena manusia itu tidak suka menanti itu. Misalnya kita Bapak Ibu ya, orang lain sudah nunggu kita belum datang. Jangan kalau bisa Bapak Ibu. Bayar hutang cepat. Jangan bikin orang menunggu. Kenapa? Karena dasar manusia itu tidak suka menunggu. Maka kita jangan bikin orang itu terlalu lama dalam menunggu itu. Kita janjian jam 9, datang jam 9:30. Kasihan ini yang nunggu kan. Kita bayar hutang, Bapak punya hutang ya.
Dinanti-nanti dibayar. Orang kan nunggu kan piutang itu kapan dia bayar. Jangan bikin manusia itu Bapak Ibu tidak bagus hatinya gara-gara menunggu kita itu. Nah, itu akhlak yang baik ya dengan sesama itu. Kalau bisa kita datang lebih awal begitu ya. Janjian datang lebih awal. Kan Nabi itu begitu. Nabi itu kalau datang, Nabi itu jangan terlambat, datang lebih awal. Bahkan Masya Allah Nabi itu ya Bapak Ibu ketika janji, beliau datang dan janji dengan orang, dia tidak datang itu. Nabi tunggu Bapak sampai dia datang itu. Karena Nabi tidak mudah untuk membatalkan janji. Kita Bapak Ibu sekalian, nanti ya jam 9 di sini ya insya Allah. Sampai jam 10 saya ayo wae. Jangan bikin orang itu menunggu. Kenapa? Manusia itu anzulan, sifatnya tergesa-gesa dan tidak suka dalam sebuah penantian. Ya, makanya kadang kita sering bilang sama Allah terlambat, bukan terlambat, tapi kita yang suka tidak menunggu. Kita yang tidak suka untuk menunggu ya begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rahasia yang kelima, yang keempat. Kenapa ada doa yang belum Allah kabulkan, ada sakit yang belum Allah sembuhkan dan sebagainya? Karena yang keempat, Bapak Ibu, Allah sedang memberikan kesibukan terbaik. Allah sedang memberikan kesibukan terbaik. Mari kita pahami. Ketika doa belum terkabulkan, sakit belum tersembuhkan, luka belum tersembuhkan, ujian belum terangkat, musibah belum diganti dengan anugerah. Ternyata salah satu hikmahnya karena Allah sedang memberikan kesibukan terbaik. Saya tanya, apakah kesibukan terbaik itu? Meminta. Ayo berdoa. Kita akan terus Bapak Ibu, kita akan terus sibuk dengan Allah, betul? Dalam doa kita, dalam munajat kita kan, dalam permohonan kita. Kita akan terus begini kan, selama Allah belum kabulkan, kita akan terus meminta. Tidak ada kesibukan terbaik seorang hamba kecuali dia sibuk bersama Robnya. Betul Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berdoa, belum Allah kabulkan terus berdoa tidak? Ya terus. Itu kesibukan terbaik. Setelah dikabulkan terus berdoa tidak? Harusnya. Itu dia. Makanya Bapak Ibu ya, jangan suudzon sama Allah ketika doa kita belum dikabulkan. Karena ternyata rahasia yang keempat adalah Allah sedang memberi kepada kita kesibukan terbaik. Apa itu? Kesibukan bersama Allah dalam doa-doa kita, dalam munajat kita, dalam memohon kita, dalam angkat tangan kita, dalam air mata kita. Dan itu kesibukan terbaik. Tidak ada kesibukan terbaik seorang hamba kecuali ketika dia sibuk bersama Robnya. Dan itu Allah berikan ketika Allah belum mengabulkan segala permintaannya. Karena khawatir Bunda Marlina ya, ketika sudah dikabulkan, selesai doanya. Gitu ya. Kan saya suka bilang begini. Kita misalnya Bapak Ibu ya, Bu, kita minta pasangan. Sebelum didatangkan pasangan, kita sibuk dengan siapa? Dengan Allah kan terus meminta. Ketika Allah hadirkan pasangan, kira-kira berganti nggak kesibukannya? Lupa. Yang tadinya kita sibuk bersama Allah, sekarang sibuk bersama pasangan. Nah, pertanyaan saya, mana kesibukan yang terbaik bersama Allah, bersama pasangan? Ini jebakannya Bunda Selvia ya. Betul, tahu dia. Nah, artinya Bapak Ibu kita jangan suudzon kalau doa-doa kita belum dikabul ya. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, ini ada kalimat sangat indah dari para ulama. Kenapa Allah belum mengabulkan doa-doa kita dan seterusnya? Ini kalimatnya. Bentar Bapak Ibu. Aspaknya susah ya. Bentar. Aduh. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu kalimatnya sangat Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu. Lau tariquka su'bun i'rab anna nihayatahu khulwun li'annana ta'iz biqadril masyaqqah. Jadi semakin lama kita itu dalam penantian, semakin indah apa yang sedang Allah siapkan. Itu Bapak Ibu, itu rumus ya.
Jadi kenapa Allah itu belum mengabulkan? Semakin kita lama dalam penantian, semakin indah apa yang sedang Allah siapkan. Kenapa? Karena sesuatu itu sangat diukur dengan tingkat beratnya sebuah ujian. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa hari raya kita itu sangat bahagia Bapak Ibu sekalian ketika Idul Fitri? Kenapa? Puasanya lama. Karena nunggunya lama 30 hari. Kalau Ramadan 2 hari misalnya, langsung Lebaran. Kira-kira bahagia ketika kita Lebaran? Biasa. Kerasa, nggak kerasa. Kan begitu Bapak Ibu ya. Itu rame. Ya, Ibu dan Bapak, bukan Allah tidak langsung ingin mengabulkan, tetapi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Karena keindahan sesuatu sangat bergantung kepada lama dan tidaknya sebuah penantian. Nah, itu adalah rumus Bapak Ibu sekalian ya. Masya Allah itu. Nah, inilah 5 rahasia Bu Tuti yang disampaikan oleh para ulama terkait kenapa Allah belum mengabulkan doa dan lain sebagainya. Ini menunjukkan Allah Al-Qudus, Allah bersih dari segala keburukan, kekurangan, keterbatasan dan kelemahan. Maka dengan memahami Allah Al-Qudus, maka seorang muslim tidak boleh berprasangka tidak baik dan berkata tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah begitu maha baik yang bersih dari segala ketidakbaikan, Al-Qudus, seperti itu. Saya dipercepat Bapak Ibu karena sudah hampir setengah 6 ya, mohon maaf. Dan ini mungkin tambahan dari materi yang sudah kita bahas di 2 pekan sebelumnya, sebelum saya berangkat umroh. Semoga dengan 2 bahasan tentang Allah Al-Qudus ini semakin membuat kita baik sangka kepada Allah, baik kata kepada Allah, semakin memahami setiap hikmah dari banyaknya ujian yang Allah hadirkan di kehidupan kita. Bahkan mudah-mudahan semua itu membuat kita makin jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tentang Allah Al-Qudus. Saya persilakan kepada Bu Tuti untuk selanjutnya. Mangga Bu Tuti. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khair Pak Ustadz atas bahasan lanjutan dari Allah Al-Qudus ini. Luar biasa ya, mudah-mudahan kajian di tiap pekannya ini semakin mengokohkan keimanan kita sehingga dari paparan tadi kita bisa menghindari dari rasa marah kepada Allah, kemudian putus asa kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, berakhlak buruk kepada Allah, dan menentang Allah ya. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Insya Allah mudah-mudahan insya Allah ini jadi bekal buat kita lebih baik lagi ke depannya. Amin. Mangga Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Hanya waktu kita ini sekarang udah jam 17.23, dipersilakan. 2 pertanyaan cukup Ustadz ya? Boleh. Mangga. Mungkin 10 menit ke depan ya, karena menjelang adzan maghrib. Ya, mangga Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kolom chat. Assalamualaikum Pak Ustadz, Kenging, Abdi. Waalaikumsalam Pak Panca, mangga. Ada yang mau ditambahkan atau mangga? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dari penjelasan barusan, memang kita ini agak selalu berat dalam kalau kita lagi menerima ujian ya. Betul. Ujian yang sifatnya keburukan gitu kan ya. Dan padahal kan terus udah gitu kadang-kadang keburukan itulah yang membuat kita jadi istiqomah ya di jalan Allah ya, karena ya tadi itu selalu meminta ingin segera ada jalan keluarnya, penyelesaiannya apa dan sebagainya. Sementara waktu pada kita saat diuji dengan kesenangan, dengan apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah, kadang-kadang keistiqomahan itu suka luput gitu ya Pak Ustadz ya. Kadang-kadang kita suka ada sedikit melalaikan dan sebagainya lah gitu. Nah, pertanyaan saya gini Pak Ustadz,
saya ingin kiat-kiatnya tuh bagaimana caranya waktu saat kita diuji dalam mau itu baik kebaikan maupun keburukan, saya pengen selalu menjaga keistiqomahan itu gitu. Iya. Karena memang kita yakin dengan kekuasaan Allah, tidak ada siapapun yang menandinginya ya Ustaz ya. Kita dengan Al-Qudus itu kita sudah meyakini lah dengan apa namanya, kita sebagai Muslim ya, kita harus betul-betul sangat meyakini itu gitu kan ya, dengan kekuasaan Allah. Betul. Apalagi kemarin saya baru ditinggal sama anak yang betul-betul saya sayangin gitu kan ya. Iya. Saya jaga selama 9 tahun Allah titipkan, tapi ya alhamdulillah Pak Ustadz, memang semua juga kan kita ini titipan ya Pak Ustadz ya. Diambil sama yang punya. Dokter Dele, Damang Dokter Dele yang menjaga melahirkannya Pak Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah, Dokter barakallah. Wedi yang merawatnya selama 9 tahun Ustadz. Masya Allah. Kebetulan almarhum memang ada kekhususan ya. Tapi alhamdulillah bisa bertahan 9 tahun dan saya sebetulnya sekarang nih ya, semua orang berbicara, guru-guru saya, terus semua orang tua saya semua berbicara, kamu sudah punya tabungan yang diinikan oleh Muhammad Al-Fatih ya. Iya, Nah, betul. tapi kan tiket itu bagaimana caranya tidak expire ya Ustadz ya. Tiket itu jangan sampai hangus gitu kan ya. Betul, Itulah betul. yang saya ingin pertanyakan tuh, bagaimana cara menjaga tiket itu gitu kan ya. Karena ya tidak hanya karena saya sudah dititipkan oleh Allah seorang anak, terus sekarang Allah ambil dengan ya perjalanan 9 tahun itu, tapi kan tidak mudah gitu kan ya. Artinya gini, meskipun saya katanya sudah mendapatkan tiket dalam tiketnya terus apanya. Nah, untuk menjaga tiket ini gimana Pak Ustadz, kiat-kiatnya biar kita nih, saya dengan istri terutama, agar istiqomah di jalan Allah SWT. Mungkin itu Pak Ustadz. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Baik Pak Panca, Masya Allah. Memang Dr. Wedi sudah cerita kepada kita semua ya terkait dengan musibah ini. Bahkan kita juga semua berair mata ya ketika Dr. Wedi menceritakan tentang putra tercinta Pak Panca ya di pertemuan sebelumnya itu. Dan kita doakan juga semua, semoga memang Allah pertemukan kembali Ananda tercinta dengan orang tuanya kelak di surga ya. Amin. Dan betul Pak Panca ya, Rasul sampaikan di 3 hadis ya, 2 hadis riwayat Imam Abu Daud, 1 hadis Imam An-Nasai ya, bahwa ketika Allah mengambil seorang anak di usia kecil, itu cara Allah untuk menjadi syafaat buat kedua orang tuanya kelak di akhirat ya. Dalam 3 hadis ini Rasul menceritakan si anak ini pertama akan menanti di pintu surga, hadisnya panjang. Yang kedua akan memegang kain baju orang tuanya dan tidak akan dilepas ya. Yang ketiga di hadis Abu Daud itu kan ketika Allah mengatakan udkhulu ilal jannah, masuklah kamu ke surga, kata anak ini, hatta yazia abawaya, aku tidak akan ke surga sebelum membawa kedua orang tua kami. Dan kata Allah, udkhulu antum wa abawaikum ilal jannati bi fadli rahmati, masuklah kamu ke surga dan bawa orang tua kamu untuk bersama-sama karena rahmatku. Hadisnya 3-tiganya sahih Pak Panca ya. Memang ini betul-betul kalau secara syariat mungkin saat ini Pak Panca yang paling terluka di antara kita, dan semoga Allah sembuhkan luka itu. Tetapi secara syariat kita iri kepada Pak Panca karena sudah ada seseorang yang akan memperjuangkan, menolong, bahkan akan mengantarkan kita untuk ke surga itu. Sementara kita semua kan mungkin saat ini ya secara kasarnya belum punya apa-apa gitu ya Pak Panca ya. Untuk bisa memudahkan kita ke surga, sementara Rasulullah sudah menyampaikan dan tidak akan pernah berdusta dengan sabdanya ya, dengan 3 hadis tadi itu, bahwa
anak-anak yang diambil oleh Allah di usia anak-anak itu cara Allah untuk mengantarkan kedua orang tuanya untuk menjadi ahli surga itu ya. Semoga Pak Panca ya dengan musibah ini Pak Panca dan istri tercinta semoga bisa mudah menerima musibah berat ini dan betul-betul Insyaallah sebagai Ustaz. semakin soleh ya, semakin taat kepada Allah, bahkan tadi ya semakin betul-betul memantaskan untuk dibersamakan lagi semuanya kelak di surga itu. Amin. Baik. Amin. Memang hari ini kita tidak sampai ke bahasan musibah, tapi sebetulnya ada beberapa slide yang belum saya sampaikan tentang musibah itu, tapi karena waktu betul. Tetapi memang saya menyampaikan ke Pak Panca bahwa Rasul mengatakan di hadis riwayat Imam Muslim itu orang beriman itu hidupnya ajaib ya, karena semuanya jadi kebaikan. Insyarra syakara indara sabara. Ketika diuji dengan keberlimpahan dia bersyukur, dan ketika diuji dengan musibah dia bersabar, dan dua-duanya adalah kendaraan yang berlintasan kebaikan berjurusan surga. Itu sampaikan oleh Nabi di hadis riwayat Imam Muslim. Nah, betul kata Pak Panca ya, ujian itu tidak hanya kesulitan tapi juga kemudahan pun ujian. Ujian tidak hanya keburukan, kebaikan pun adalah ujian. Dan Rasulullah itu mengantarkan kepada kita untuk bagaimana cara mengawal dua ujian ini. Ketika ujiannya lah sarro syakaro, ketika ujiannya dorro sobaro, itu kata Nabi. Namun semua itu tak bisa kita lakukan kalau kita lemah dalam keimanan. Orang beriman, orang yang lemah imannya, ketika dia diberikan ujian keberlimpahan, belum tentu dia bersyukur. Ketika diberikan ujian ad-dharra, belum tentu bisa bersabar. Karena yang memudahkan kita untuk bisa menselansari dua ini adalah keimanan Pak Panca ya. Maka tadi ketika ditanya bagaimana cara kita ke istiqomah ya agar tiket tadi tidak kadaluarsa, pertama adalah kata Allah perkuat terus keimanan. Yang kedua Pak Panca ya kata Mu'adz bin Jabal terus ada waktu untuk terus memperdalam keilmuan ya, thalabul ilmi maksudnya ilmu agama ya. Itu kalimat dari Mu'adz bin Jabal. Dan yang ketiga adalah as-suhbah ma'as sholihin. Kita punya komunitas orang-orang soleh. Tiga hal ini, iman, ilmu, dan kebersamaan dalam kesolehan, itu tema-tema besar yang disampaikan oleh para ulama untuk bagaimana cara kita istiqomah itu. Ya. Pertama, menjaga keimanan kita. Yang kedua, terus memperdalam ilmu agama kita. Ini kalimat Ibnu Qayyim. Dan yang ketiga adalah terus kita bersama dengan orang-orang soleh sebagaimana yang Allah sampaikan di Al-Kahfi ayat 28. Oleh karena itu, ahlan wa sahlan Pak Panca ya di sahabat surga ini. Terima kasih. Bersama-sama karena Dr. Wedi sudah sering bilang kepada kita menamakan sahabat surga karena ingin bersahabat sampai ke surga. Amin, amin ya Allah. Panca ya bikin kajian ini adalah kita akan bersama-sama itu sampai ke surga. Insyaallah. Support Dr. Wedi untuk Amin. untuk ini insyaallah. Saya sangat senang Panca bisa menjadi keluarga di sahabat surga ini. Amin, kami Ustaz Abdi nuhun pisan, mudah-mudahan Abdi ditampi Pak Ustaz Insyaallah Pak di Panca. keluarga sahabat surga. Semoga insyaallah barakallah Pak Panca. Semoga Pak Panca dan istri senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Allah, amin, amin ya Allah. Amin. Mungkin Pak Wedi ada yang sampaikan, Pak Dokter, saya persilakan. Pak Dokter, mohon izin. Dr. Wedi. Oh, Pak Dokter Wedi-nya sedang ini ya. Mungkin sedang masih di jalan. Semangat. Ya. Ya. Tenun Ustaz. Cekap. Jangan Ustaz aya patalasan dina kolom chat dari Ibu Rohaini. Jika Enggak. seseorang berusaha untuk ridho, berdamai dan menerima ketetapan takdir di kehidupannya, tapi terkadang masih merasa sedih, apakah hal itu wajar? Kemudian, jika merasa sedih dan apakah itu bisa dikatakan sudah sepenuhnya ridho, walaupun masih merasa sedih? Betul. Ustaz. Baik. Ketika Rasulullah kehilangan putranya, itu nangis, ya. Ibrahim dari ada yang mengatakan itu putra dari Khadijah, ada juga mengatakan itu putra dari Maria Al-Qibtiyah, ya. Rasulullah itu sampai neteskan air mata di samping pemakaman putranya itu, ya. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, siapa yang paling hebat dalam keimanan? Itu Rasulullah. Siapa yang paling hebat dalam ketakwaan? Itu Rasulullah. Siapa yang paling hebat dalam ridho?
Rasulullah. Tapi Rasul ketika kehilangan putranya itu nangis. Rasul itu nangis. Bahkan ketika ingat Khadijah yang sudah lama meninggal, Rasul pun sering meneteskan air mata itu. Dan itu ditangkap oleh Aisyah. Padahal Rasul itu paling hebat keimanannya, paling hebat ridhonya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasul pun nangis kan? Kenapa Bu Tuti? Karena kesedihan dan tangisan itu memang gharijoh, itu manusiawi. Rasul pun punya itu. Dibolehkan nggak dalam Islam? Boleh. Selama kesedihan itu tidak membuat kita marah kepada Allah. Selama air mata itu tidak membuat kita putus asa kepada Allah. Selama air mata itu tidak membuat kita berburuk sangka kepada Allah. Kalaulah tangisan dan kesedihan tidak boleh, maka Rasul tidak akan pernah terlihat air matanya kan? Maka Rasul tidak akan pernah terlihat kesedihannya ketika kehilangan istrinya dan putranya itu. Ternyata Rasul nangis, Bapak Ibu sekalian. Bahkan tangisan itu ketangkap oleh para sahabat ketika Ibrahim itu wafat itu, putra tercintanya itu. Rasul terus meneteskan air mata, ya. Bahkan air mata itu terus menetes ketika Rasul ada di samping makam Ibrahim ketika itu. Jadi Bapak Ibu, Islam sangat mengapresiasi insaniah kita, manusiawi kita. Silakan, Islam tidak melarang kita bersedih. Islam tidak melarang kita berair mata. Itu manusiawi, Rasul juga demikian. Namun yang tidak boleh adalah ketika kesedihan dan air mata itu membuat kita tidak menerima keputusan Allah, ya kan? Apakah Rasul ketika itu Bu Tuti tidak menerima keputusan Allah ketika nangis? Tidak. Antara air mata Bapak Ibu dan ridho, dua hal yang tidak sama. Orang yang menangis belum tentu tidak ridho, itu Bapak Ibu. Dan orang yang ridho belum tentu tidak menangis. Rasul itu ridho kehilangan anaknya, tetapi tetap dia itu punya hati, punya rasa sebagai manusia biasa yang sedih bahkan meneteskan air mata. Dan itu Rasulullah. Makanya ketika kita menangis, bersedih atas kehilangan orang-orang tercinta, itu bagian dari hal yang kalau bahasa kita itu gariza. Itu apa bahasa kita Indonesianya ya? Manusiawi Bapak Ibu ya. Itu manusiawi sekali. Dan Rasul pun demikian. Namun ya itu tadi, jangan sampai itu membuat kita bermaksiat kepada Allah dengan tidak ridho, marah, putus asa, berakhlak buruk, suudzon dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Itu mungkin Bu Tuti ya untuk jawaban yang kedua. Insya Allah Ibu dan Bapak, Pak Dokter tadi karena dari Pak Panca ada yang disampaikan, mungkin Pak Dokter Wedi ada yang bisa menambahkan terkait dengan tadi. Silakan Pak Dokter. Iya. Rekap Pak Ustadz, ya turnuhun Pak Panca atas jasa gabung di Ya, alhamdulillah. sahabat surga. Ya insya Allah silaturahminya terus berlanjut. Pak Panca, kita itu juga ada kadang setiap minggu kita kajian online, tetapi juga nanti setiap 3 bulan kita ada kajian offline ya. Nah, mungkin nanti kita juga bisa silaturahim yang fisik ya insya Allah. Siap. Ya, insya Allah. Allah diantos. Enggak. Ya. Mangga Bu Tuti. Mohon hatur nuhun Ustaz. Sareng Ibu anu parantos bertanya tadi. Masih ada Ustaz? Cekap paintannya Pak Ustaz? Jelang maghrib ya? Oh, jelang maghrib kumari waktu paintannya. Ustaz pilih bae ditutup ku doa sareng pesan-pesan. Baik Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, dari Al-Quddus ya, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus membangun husnudzon kepada Allah, berbaik sangka, dan tidak ada ibadah yang terindah kepada Allah kecuali ketika kita berbaik sangka, dan tidak ada kemaksiatan yang buruk kepada Allah ketika kita berburuk sangka. Maka Bapak Ibu, ketika Allah menguji kita dengan tadi ujian itu berupa Allah tidak mengabulkan, ujiannya berupa kehilangan, ya, ujiannya berupa musibah dan lain sebagainya, maka kita betul-betul diuji untuk terus berbaik sangka kepada Allah. Dan bagaimana cara kita berbaik sangka? Pahami Allah itu Al-Quddus. Allah yang bersih dari segala keburukan, bersih dari segala kekurangan, bersih dari segala kelemahan dan keterbatasan. Ternyata ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, bahkan memusibahi kita, itu bukan karena Allah buruk kepada kita, bukan karena Allah itu tidak sayang kepada kita, tetapi ada rahasia-rahasia indah ya yang harus kita gali
Dan kalau kita gali, pasti kita akan mudah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya, kenapa Allah itu memberikan musibah? Ternyata di antara hikmah terbesar musibah itu, Pak Dokter ya, korbul masafah, agar kita semakin mendekat kepada Allah. Ya. Dan kita menemukan banyak fakta orang-orang yang terluka kehidupannya, dia begitu mudah membangun hubungan yang indah bersama Robnya itu. Dia nikmat bersama Allah dalam ibadahnya, dalam tilawahnya, dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah memusibahi bukan ingin membenci dan menghancurkan kita, tetapi ingin membuat kita semakin dekat kepadanya. Dan itu disampaikan oleh Dr. Muhammad Al-Arif, Dr. Shalih Al-Maghribi. Innallaha idza ahaba 'abdan yankasiru qalbahu wa huwa fi tariqihi ilallah. Kalau Allah sudah jatuh cinta kepada seorang hamba, Allah lukai kehidupannya. Yang dengan itu dia pasti berlari dan mendekat kepada Tuhannya. Memang itulah alasan Allah memusibahi, agar terus semakin mendekatkan jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu hikmah. Kalau kita sudah memahami semua itu, pasti akan mudah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin Bu Tuti ya, sebagai apa yang harus kita ambil pelajaran dari nama Allah Al-Qudus, yaitu terus membangun kebaik-sangkaan, kebaik-kataan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Matur nuwun Ustaz.